Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dika duduk di lantai, fokus pada layar komputer. Tangannya gesit menekan tombol, asyik bermain game. Sekali-sekali, ia meraih bungkus makanan, lalu melemparkannya sembarangan. Kamar penuh botol plastik dan pakaian berserakan. Cahaya layar menyinari wajahnya yang santai dan tak peduli. Di ruang makan, Dika bangkit dari kursinya, meninggalkan meja penuh piring kotor dan bungkus makanan. Ibunya berdiri di dekatnya, menatap tajam. "Dika, siapa yang akan merapikan ini?" tegurnya. Dika mengangkat bahu, lalu berjalan pergi. Ibunya menghela napas, ekspresinya penuh perhatian. Di halaman sekolah, sampah berserakan di mana-mana. Bungkus plastik dan botol kosong menghiasi tanah. Guru berdiri di depan siswa, bertanya dengan suara tegas, "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?" Teman-teman, Dika saling pandang, wajah mereka menunjukkan rasa bersalah. Dika ikut terdiam. Dika berjalan melewati gang kecil. Bau busuk menusuk hidungnya. Seorang anak kecil duduk bermain di dekat tumpukan sampah. Dika menutup hidungnya, merasa tak nyaman. Ia menatap anak itu, lalu memandang sampah di sekelilingnya. Wajahnya berubah, pikirannya mulai terusik. Di ruang keluarga, Dika duduk menonton televisi. Layar menampilkan sungai penuh sampah dan laut yang tercemar. Wajahnya berubah dari santai menjadi terkejut, lalu khawatir. Ia menggigit bibir, matanya terpaku pada gambar-gambar memilukan. Sesuatu dalam dirinya mulai tersentuh. Dika di ruang makan. Kali ini, ia mengambil piringnya sendiri dan membuang sampah ke tempatnya. Ibunya yang sedang membereskan meja menoleh, terkejut. "Dika?" tanyanya, tak percaya. Dika hanya tersenyum kecil. Ibunya tersenyum bangga melihat perubahan pertama anaknya. Di dapur, Dika berdiri di depan 3 tempat sampah berbeda. Ia memegang bungkus plastik dan membuangnya ke tempat yang sesuai. Ibunya memperhatikan dari belakang, tersenyum bangga. "Bagus, Dika," katanya. Dika mengangguk, merasa ada kepuasan dalam kebiasaan barunya. Di halaman sekolah, seorang teman membuang botol plastik sembarangan. Dika menghampiri mengambil botol itu. "Hei, kita bisa kumpulkan ini untuk didaur ulang," katanya. Temannya ragu, lalu mengangguk. Mereka mulai mengambil botol lain. Gerakan kecil mulai terbentuk. Di dalam kelas, Dika menempelkan poster tentang daur ulang. Teman-temannya berkumpul, membaca dengan tertarik. "Kalau kita mulai memilah sampah dari sekarang, lingkungan sekolah akan lebih bersih," ujar Dika. Semua mengangguk, semangat mulai tumbuh. Perubahan perlahan terjadi. Di dapur, Dika memegang sisa sayuran, memasukkannya ke wadah kompos. Ibunya melihat dari dekat. "Jadi, ini bisa jadi pupuk?" tanyanya. Dika mengangguk, "Iya, Bu. Lebih baik daripada dibuang begitu saja." Ibunya tersenyum mendukung usahanya. Di ruang kelas, Dika berdiri di depan memegang mikrofon. "Sampah bukan sekadar masalah, tapi peluang," katanya bersemangat. Layar proyektor menampilkan dampak pencemaran. Teman-temannya mendengarkan dengan serius. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh dalam diri mereka. Dika dan teman-temannya berdiri di depan petugas bank sampah. Sampah yang dipilah bisa diolah dan menghasilkan uang, jelas petugas. Mata anak-anak membesar, terkejut. Dika tersenyum, merasa langkah kecilnya mulai berarti. Di halaman rumah warga, Dika berbicara kepada Pak RT dan tetangga. "Kalau kita memilah sampah dari rumah, lingkungan lebih bersih dan petugas sampah lebih mudah bekerja." Warga mulai mengangguk, beberapa bertanya. Kesadaran perlahan menyebar. Di tepi sungai, Dika dan teman-temannya memungut sampah. Mereka memasukkannya ke dalam kantong besar. Warga ikut membantu. Wajah mereka berkeringat tapi penuh semangat. Sungai yang tadinya kotor perlahan kembali bersih. Di sekolah, tempat sampah kini tertata dengan rapi. Guru berdiri di depan siswa. "Sekolah kita lebih bersih. Terima kasih atas kerja keras kalian," katanya. Dika dan teman-temannya tersenyum bangga. Di bazar sekolah, meja penuh dengan kerajinan dari bahan daur ulang. "Ini tas dari plastik bekas," kata Dika, menunjukkan hasil karya. Pengunjung tertarik. UMKM lokal mulai terbantu dari gerakan kecil ini.
Scan 17. Keluarga Dika berubah di rumah. Ayah Dika membawa tas belanja kain. Ibunya memilah sampah organik dan non-organik. Dika tersenyum melihat keluarganya ikut berubah. Kebiasaan kecilnya kini berdampak besar. Di jalanan, Dika melihat seseorang membuang sampah sembarangan. Ia menghela napas, sedikit kecewa. Namun, ia tersenyum. Perubahan butuh waktu, dan ia siap terus berusaha. Sekolah dan lingkungan rumah kini lebih bersih. Tempat sampah penuh sampah yang sudah dipilah. Warga lebih peduli. Dika berdiri melihat sekeliling, merasa bangga atas usahanya. Di kamar, Dika menatap kamera. "Halo teman-teman, hari ini kita belajar memilah sampah," katanya dengan semangat. Video mulai direkam. Ia ingin berbagi perubahan yang ia mulai. Di taman yang hijau, Dika tersenyum ke kamera. Lingkungan kita tanggung jawab kita. Mulai dari hal kecil, efeknya besar. Ia menatap langit penuh harapan. Masa depan lebih hijau menanti. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.